sih Kak? Tujuannya pingin kapuji. Wow. Tujuannya pingin dipuji oleh DKM, oleh bapak-bapak. Setiap DKM ada, saya sedang membah WC. Wah, itu hari membah WC, ngepel masjid. Terus berbulan-bulan saya lakukan itu. Tidak terasa sudah 2 tahun saya ngepel masjid itu. Akhirnya DKM memberikan sebuah apresiasi buat saya. Pengepel tuh adan, alhamdulillah dikasih jatah adan. Dia tukang ngepel jadi adan. Nggak enakeun. Oh, sama adan ya. Siapa yang adan? Tadinya mau ke masjid, mendengar anak itu adan jadi nggak pingin ke masjid. Yang adannya di saya. Gitu. Wah, banyak yang cerita itu adanya gimana. Terus dijalani. Dari tukang adan akhirnya bergabung menjadi panitia Idul Kurban. Wah, nggak kecil-kecilan terus. Bertahun-tahun, 5 tahun saya jalani itu, akhirnya sampai kepada satu rapat DKM. Ada anak muda nih, sok ke masjid. Masukin atuh cenah ke organisasi kita, ya ke struktur. Akhirnya saya dimasukin jadi struktur. Cuma strukturnya bukan struktur yang tinggi. Saya berada di divisi sosial dan pengurusan jenazah. Wah, ini ngeri sekali. Baru ikut di DKM langsung jadi posisinya pengurusan jenazah. Tahun 96. Nah, dari sanalah saya mulai mengenal bagaimana memandikan jenazah. Ada manfaatnya itu. Ditempatkan di sana akhirnya jadi tukang memandikan jenazah. Dari tahun 96 sampai sekarang. Dan saya buat literaturnya sampai sekarang. Dari pengalaman itu saya buat literaturnya dari beberapa kitab sahih tentang pengurusan jenazah, gitu ya. Mengasihkan lah. Gitu. Apalagi ini calon dokter. Ini dokter FKG semua bukan? FK semua ya. Ada FKG. Kalau FKG nggak ngurus mayit ya, nanti gigi mayit tapi. Ya, pengalaman saya ngurus mayat ya begitulah. Sangat luar biasa. Mulai dari orang yang sedang sakit keras, sakaratul maut, sampai ya macam-macam. Entah berapa ratus yang sudah saya mandikan, saya urus. Dari yang yang sakit, yang pecah jantung, ada yang liver sampai keluar semua nanahnya ketika dimandikan. Wah, macam-macam luar biasa. Nantilah kita sharing tentang masalah permayitan dan hal-hal yang terkait dalam berhubungan dengan mayit tersebut. Kemarin tetangga saya meninggal, si fulan, saya tidak sebut namanya, ahli masjid, tiap hari ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholatnya di masjid. Ketika mau meninggal, dari adzan maghrib sampai meninggal berteriak-teriak, goblok, anjing dikatakan, goblok, manusia, kata-kata yang kotor semuanya diucapkan. Anaknya dipanggil dengan perkataan binatang, istrinya dipanggil dengan perkataan binatang, orang-orang yang datang ke sana dipanggil dengan perkataan binatang, menjerit-jerit sampai meninggal. Wah, luar biasa. Dan kisah-kisah itu nanti akan kita dapati ketika kita sudah mulai terjun ke masyarakat. Bagaimana kita menjadi bagian dari yang bisa menjadi orang-orang yang bisa merubah tatanan masyarakat menjadi lebih baik. Setelah jadi seksi sosial dan pengurusan jenazah, akhirnya naik derajat sedikit menjadi seksi pendidikan, tapi masih di bawah lah. Terus akhirnya jadi imam, akhirnya jadi ketua seksi dakwah, dan
Dari 8 pengajian di rumah itu, sekarang 6 pengajian sudah saya pegang. Jadi ada 7 RT. 7 RT itu ada 8 kelompok pengajian. Semuanya oleh orang tua diisi. Nah, setelah saya masuk, perlahan-lahan saya masuk pada mereka. Sekarang yang 6-nya sudah saya pegang, tinggal 2 lagi. Dan bagaimana berubah masyarakat itu semuanya harus riko sakomplek itu. Semuanya harus menjadi kader-kader. Semuanya harus kita kader semua. Menjadi satu suara dalam menyuarakan al-Islam. Itu ya proses-proses yang nanti insya Allah kita akan hadapi dan perjuangannya sangat luar biasa. Cibiran dari masyarakat, cibiran dari sesama teman di kampus, wah so aktif, banyak lah. Nanti akan terjadi hal yang sangat luar biasa. Meskipun saya lihat mungkin di Unpad ini gesekannya cuma dengan beberapa organisasi. Saya tahu teman-teman ini nanti akan bergesekan dengan beberapa pemahaman, tidak lebih dari 2 di Unpad itu. Di sini maupun di yang di Al-Jihad itu, di Pati Ukur. Saya lama di sana. Jadi tahu gesekannya dengan apa saja. Mereka juga ingin merebut pasar. Mereka juga ingin meraih menjadikan mahasiswa baru dengan pola pikir mereka. Saya tahu siapa yang berpikiran dengan jil itu siapa. Saya tahu kelompok-kelompoknya. Siapa yang kesini dan kemari itu ada. Kita, tapi kalau di UIN, Universitas Islam Negeri, itu bergeraknya itu sangat luar biasa. Selain ada jil di sana, ada orang-orang yang apatis pada pergerakan, ada orang-orang yang jumud, banyak sekali. Jadi para kader itu yang cuma segelintir orang itu dikelilingi oleh orang-orang yang apatis. Itu bergeraknya sangat susah sekali. Di masjid sedang pengajian, di pinggir masjid sedang main drum, main band, sangat tidak kondusif lah. Mudah-mudahan kita bisa ikut merubah di sini maupun di tempat kita nanti. Ini semuanya dari Malaysia. Ada dari Indonesia enggak? Yang hadir di sini ada dari Indonesia? Ada, saya. Kang Musin, assalamualaikum, udah mah. Pertama kali kenal saya dengan beliau ya di sana ya. Itu saja mungkin sebagai pembuka sudah 10:30 sesi pertama kita. Masih panjang sebetulnya bahasannya. Kalau dibahas mungkin perlu 3 hari 3 malam. Ya. Tapi kan jatahnya juga sampai duhur. Jadi saya nggak bisa sampai asar ya. Karena habis duhur saya ngisi, habis asar saya ngisi lagi di Buah Batu, habis maghrib saya ngisi lagi sampai jam 10 malam. Jadi saja mungkin mudah-mudahan di sesi pertama ini memberikan satu pemahaman yang baik tentang dakwah kita, bagaimana kita mulai membina teman-teman kita, masyarakat kita dengan cara yang benar, dengan ahdaf, tujuan-tujuan yang jelas. Kita harus tahu goal kita. Goalnya apa? Jangan capek-capek bawa bola, oper sana kemari, tapi tidak tahu gawang. Akhirnya Indonesia kalah 1-2. Bahkan kemarin kalah 7-0 katanya ya sama Jepang. Itu kan nggak tahu golnya di mana. Kita juga capek